Dia menghina aku di depan orang banyak, dan aku hanya diam. Bukan karena aku tidak punya kata-kata, tapi karena aku tahu apapun yang keluar dari mulutku malam itu hanya akan membuatku terlihat seperti perempuan yang terlalu sensitif, terlalu reaktif, terlalu mudah goyah. Itu bukan pertama kalinya dia melakukannya. Tapi malam itu, rasanya berbeda. Rasanya seperti tubuhku sendiri akhirnya berhenti mentoleransi sesuatu yang sudah lama tidak layak kutoleransi. Kami sedang duduk di meja makan panjang saat itu. Pertemuan keluarga kecil yang ramainya selalu membuatku sedikit sesak. Meja penuh dengan piring, gelas, suara tertawa. Dan di antara semua itu, ada aku, duduk diam seperti seseorang yang sedang berusaha tetap utuh dalam ruangan yang penuh energi yang tidak memihakku. Dia, perempuan yang selalu merasa dirinya paling benar dalam segala hal, duduk di seberangku. Sepupu jauh, tapi kedekatannya dengan keluarga membuatnya seperti pusat gravitasi di setiap percakapan. Orangnya cantik, pintar bicara, dan punya kemampuan luar biasa untuk membuat orang lain merasa kecil tanpa terlihat jahat. Nama itu masih jelas di kepalaku, tapi aku menyebutnya saja. Dia. Dia menatapku dari ujung meja, tersenyum tipis. Senyum yang manis hanya bagi orang yang tidak paham maknanya. Lalu berkata, "Aku heran kamu masih kerja di tempat itu. Jadi staf biasa terus? Gajinya cukup?" Tawa kecil meletup dari orang-orang di sekitar meja. Tawa sopan. Tawa bingung. Tawa yang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Aku duduk diam. Menatap piringku, merasa pipiku panas. Dia melanjutkan. Soalnya kalau aku sih ya, kalau kerja bertahun-tahun tapi nggak naik-naik, aku malu sama diri sendiri. Lalu tatapannya jatuh tepat padaku, seolah ingin memastikan kata-katanya mendarat di tempat yang paling sakit. Dan mendaratlah, dalam. Terlalu dalam. Tidak ada yang membelaku. Mungkin bukan karena mereka setuju, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang begitu menikmati merendahkan orang lain sambil tetap terlihat santun. Aku meremas jari-jariku di bawah meja. Menahan diri agar tidak memutuskan percakapan dengan kalimat yang akan membuat suasana berubah menjadi tegang. Aku ingin bilang bahwa aku bekerja keras, bahwa aku bertahan meski dunia terasa tidak memberi ruang, bahwa hidupku bukan perlombaan untuk memvalidasi siapapun, tapi kata-kataku tertahan di tenggorokan. Karena aku tahu dia tidak ingin jawaban. Dia ingin reaksi. Dia ingin melihatku goyah, melihatku tersulut, melihatku kehilangan kendali. Dia ingin menang dalam permainan kecilnya. Aku menelan ludah dan mengangkat wajahku sedikit. Tidak menatapnya langsung, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku mendengar setiap kata yang ia lontarkan. Dia tertawa pelan, melanjutkan obrolannya dengan orang lain, seolah ia baru saja memberikan komentar tentang cuaca, bukan tentang hidupku. Sementara aku duduk diam, terlalu diam, dan diam itu terasa seperti pengkhianatan terhadap diriku sendiri. Aku mencoba menikmati makananku, tapi semuanya terasa hambar. Aku mendengar tawa orang-orang, tapi semuanya terdengar seperti gema dari bawah air. Kata-katanya mengulang di kepalaku. Gajinya cukup? Malu sama diri sendiri? Itu bukan pertama kalinya dia berkata sesuatu seperti itu. Dulu dia pernah menyindir pakaianku yang sederhana. Pernah komentar soal apartemenku yang kecil, pernah meremehkan pekerjaanku yang menurutnya tidak punya masa depan. Dan setiap kali itu terjadi, aku memilih diam. Tidak membalas, tidak melawan, tidak menuntut keadilan. Diam karena aku lelah. Diam karena aku tidak ingin membuat masalah. Diam karena aku terbiasa menjaga perdamaian yang sebenarnya bukan tugasku untuk jaga. Tapi malam itu berbeda. Malam itu sesuatu di dalam diriku runtuh. Atau mungkin justru sesuatu akhirnya terbentuk. Untuk pertama kalinya, aku merasa diamku bukan lagi bentuk kesabaran. Diamku adalah sisa-sisa harga diri yang sedang berusaha bertahan. Setelah makan malam selesai, orang-orang mulai beres-beres dan mengobrol santai. Aku berdiri pelan, meraih tas,
dan menuju ke teras untuk mengambil udara. Udara malam terasa menusuk. Tapi rasanya lebih jujur daripada ruangan yang baru saja kutinggalkan. Aku berdiri di sana, menatap jalanan gelap di depan rumah, dan tiba-tiba aku sadar sesuatu. Selama ini, aku diam bukan karena aku kuat, tapi karena aku takut membuka mulut akan membuatku terlihat lemah. Dan lebih dari itu, aku takut kalau aku bicara, aku akan menangis. Dan aku tidak ingin memberinya kemenangan itu. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasakan tubuhku memproses rasa sakit itu bukan sebagai sesuatu yang harus kutelan, tapi sebagai sesuatu yang harus kutinggalkan. Aku kembali masuk rumah setelah beberapa menit. Dia menyapaku dari jauh, melambaikan tangan, tersenyum seolah tidak ada yang terjadi. Aku membalas dengan senyum kecil. Diam. Tapi diamku malam itu bukan diam yang sama seperti sebelumnya. Diamku malam itu adalah tanda. Tanda bahwa sesuatu dalam diriku mulai bergerak. Perlahan, tapi pasti. Dan apapun yang sedang bergerak itu akan membawaku ke tempat yang dia tidak pernah bisa sentuh. Tempat di mana diamku bukan kelemahan, tapi kekuatan yang akhirnya akan berbicara dengan caranya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, dunia terasa sedikit berbeda. Bukan karena dia berubah. Dia tetap sama. Tetap dengan cara bicara yang membuat orang lain terasa kecil. Tapi karena aku mulai melihat diriku dari jarak yang lebih jujur. Selama ini, aku selalu merasa diamku adalah bentuk kedewasaan. Bahwa memilih tidak menanggapi hinaan berarti aku orang yang lebih baik. Bahwa membiarkan orang lain berkata apapun tidak akan mengurangi nilai diriku. Tapi malam ketika dia merendahkanku di depan keluarga, aku sadar ada perbedaan besar antara sabar dan pasrah. Selama ini aku pasrah. Dan pasrah itu pelan-pelan merusak caraku memandang diriku sendiri. Beberapa hari setelah itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara dia selalu berbicara lebih keras. Ketika ingin mendominasi percakapan cara, dia melempar sindiran halus kepada siapapun yang dia anggap tidak selevel. Cara orang-orang tertawa karena tidak ingin dipermalukan oleh seseorang yang begitu fasih menyamarkan penghinaan sebagai candaan. Aku menyadari betapa lama aku berada di dekat seseorang yang senang menjadikan orang lain sebagai pijakan untuk membuat dirinya terlihat lebih tinggi. Dan tanpa kusadari, aku salah satu pijakan itu. Tapi hidup punya cara aneh untuk menarikmu keluar dari sesuatu. Diam-diam. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyibukkan diri dengan hal-hal yang membuatku merasa berdaya. Mulai dari hal kecil, menata ulang kamarku, membuat rutinitas pagi, membaca buku yang sudah lama kutunda. Aku mulai mengambil kelas online gratis tentang hal-hal yang selalu ingin kupelajari. Manajemen waktu, pengembangan diri, sedikit dasar-dasar marketing digital. Tidak ada yang besar, tidak ada yang membuat orang terkesan. Tapi rasanya seperti aku sedang memulihkan diri dari luka yang tidak pernah aku beri waktu untuk sembuh. Dan lucunya, semakin aku memulihkan diriku, semakin aku sadar betapa buruknya perlakuan dia selama ini. Seseorang yang tidak pernah sungguh-sungguh bertanya kabarku, tapi selalu ingin aku kagum pada hidupnya. Seseorang yang tidak pernah membantu, tapi selalu ingin tahu seberapa jauh aku tertinggal. Seseorang yang tidak pernah menghiburku, tapi selalu punya komentar untuk meremehkan. Ada satu sore, aku ingat jelas. Setelah pulang kerja, aku duduk di kafe kecil dekat kantor. Aku membuka laptop untuk mengikuti kelas online yang sedang kuambil. Saat aku sedang fokus, ponselku berbunyi, grup keluarga besar kami. Dia mengirim foto dirinya sedang presentasi di kantor, dengan caption panjang tentang betapa kerasnya dia bekerja, betapa sibuknya hidupnya, dan bagaimana orang-orang yang tidak naik level seharusnya introspeksi diri. Beberapa orang memberi emotikon jempol, beberapa memuji. Dia membalas semuanya dengan senyum angkuh. Aku hanya melihat sebentar, kemudian menutup chat itu. Untuk pertama kalinya,
Aku tidak merasa lagi seperti harus mengejar standar yang dia paksakan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Aku kembali ke kelas onlineku. Aku mencatat pelajaran hari itu. Aku menyelesaikan kuis singkatnya. Sesuatu yang sangat sederhana, tapi malam itu terasa seperti langkah kecil menuju hidup yang lebih tenang. Seminggu kemudian, karma mulai menunjukkan tanda-tandanya. Bukan karma besar yang dramatis. Tidak. Justru karma yang pelan, halus, dan sangat ironi. Dia yang suka menghina pekerjaanku ternyata sedang bermasalah di kantornya. Rumor mulai menyebar bahwa dia sering mengambil kredit atas kerja orang lain. Beberapa rekan mulai membuka suara tentang kebiasaannya menyela dan meremehkan orang di rapat. Bosnya mulai mempertanyakan integritasnya. Aku mendengar ini bukan darinya. Tentu tidak. Tapi dari orang lain yang muak dengan perilakunya. Pada awalnya, aku hanya diam. Tidak ikut nimbrung, tidak tertawa, tidak menghakimi. Aku hanya mendengarkan. Karena begitulah cara karma bekerja. Ia tidak membutuhkan komentarku. Perlahan-lahan, aku melihat perubahan kecil pada caranya berbicara. Biasanya dia penuh percaya diri, mengambil alih percakapan, membuat orang lain terasa kurang. Sekarang, dia sedikit lebih tenang, lebih hati-hati. Sesekali terlihat tidak nyaman saat ada yang bicara soal kerjaan. Suatu malam, di acara keluarga lain, dia duduk di ujung meja. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku dia terlihat. Tidak sebesar biasanya. Ketika seseorang bertanya bagaimana kabarnya di kantor, dia hanya tersenyum, senyum yang kaku, lalu berkata, "Lagi banyak tekanan aja." Tidak ada tawa sombong. Tidak ada cerita panjang tentang prestasinya. Tidak ada kalimat merendahkan orang lain. Hanya jawaban singkat. Disusul dengan tatapan kosong ke gelasnya. Aku hanya mengamatinya dari jauh. Tidak ada kepuasan berlebihan. Tidak ada kebencian. Tidak ada niat untuk mempermalukannya sebagaimana ia mempermalukan orang lain. Yang ada hanya kesadaran tenang. Karma sedang bekerja. Dan ini baru permulaan. Malam itu, ketika aku pulang dan menutup pintu kamarku, aku merasa sesuatu di diriku berubah. Dulu aku selalu merasa kecil ketika dia bicara. Tapi sekarang, aku merasa aku tumbuh dari batasan yang selama ini ia tetapkan untukku. Aku memasukkan buku-buku belajarku ke rak kecil, menatap meja kerjaku yang sederhana, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa aku berada di tempat yang tepat. Bukan karena aku sudah mencapai sesuatu yang besar, tapi karena aku akhirnya berjalan tanpa harus menghindari bayangan seseorang. Diamku perlahan berubah. Bukan lagi karena aku takut, tapi karena aku sedang membangun sesuatu yang lebih kuat dari dendam. Harga diri. Dan aku tidak tahu saat itu, tapi karma yang sedang bergerak ke arah dirinya akan bicara jauh lebih keras dari semua hinaan yang pernah ia lontarkan padaku. Beberapa minggu setelah perubahan kecil itu, karma mulai menunjukkan wajahnya yang lebih jelas. Bukan lagi berupa rumor atau cerita kecil yang beredar pelan, tetapi sesuatu yang jauh lebih nyata, lebih telanjang, dan lebih tidak bisa ia sembunyikan di balik senyum angkuhnya. Aku ingat pagi itu jelas sekali. Aku sedang menunggu kopi pesananku di sebuah kafe kecil, tempat yang akhir-akhir ini sering menjadi pelarianku. Sambil menunggu, aku membuka ponsel dan tak sengaja melihat sebuah pesan di grup keluarga. Foto dirinya duduk di sebuah ruang kantor dengan wajah pucat dan mata yang lelah. Keterangan foto itu membuatku diam beberapa detik. Dia ditegur langsung oleh manajemen atas. Ada kasus laporan internal yang tiba-tiba terbuka. Beberapa rekan kerja membuat pengaduan resmi tuduhan manipulasi pekerjaan, mengambil kredit kerja orang, dan cara bicaranya yang merendahkan orang lain kini menjadi berkas yang menumpuk. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat seseorang yang selama ini tidak pernah salah, yang selalu merasa dirinya di atas orang lain, yang selalu menyindirku seolah ia standar moral seluruh dunia. Akhirnya goyah. Berita itu menyebar cepat. Tidak ada yang membelanya. Tidak ada yang datang sebagai pahlawan.
Ternyata dunia yang ia banggakan selama ini dibangun di atas pondasi rapuh yang ia kira tidak akan pernah retak. Aku membaca pesan itu tanpa reaksi berlebihan. Tidak ada senyum besar. Tidak ada rasa puas yang meledak-ledak. Aku hanya menatap layar, menarik napas, dan menyadari bahwa aku tidak perlu membalas hinaannya, karena hidup sudah melakukannya untukku. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengannya tanpa sengaja. Aku sedang menaruh keranjang belanja di kasir sebuah minimarket ketika aku mendengar suatu suara familiar. Dan ketika aku menoleh, dia berdiri di sana, sendiri. Tidak ada aura besar yang dulu mengelilinginya. Tidak ada kepercayaan diri yang biasanya ia gunakan sebagai perisai. Wajahnya lebih pucat, bahunya sedikit merosot, dan ketika matanya menangkapku, ada sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kerentanan. Dia mendekat. Lambat, seolah setiap langkah terasa berat. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, dia tidak membuka percakapan dengan kalimat yang menyombongkan dirinya. Dia hanya berkata, "Hai." Suaranya kecil, berbeda jauh dari nada tinggi yang biasa ia gunakan untuk memastikan semua orang mendengar dirinya. Aku hanya mengangguk. Tidak tersenyum, tidak memalingkan wajah, hanya mengangguk. Dia berdiri di sampingku, dan untuk beberapa detik tidak ada yang bicara. Lalu dia membuka mulut lagi. "Aku dengar, kamu lagi ikut banyak pelatihan. Bagus, ya. Kamu berkembang." Ada jeda setelah itu, jeda yang panjang dan canggung, seperti ia sedang menelan kata-katanya sendiri. Perempuan sepertinya jarang meminta maaf, tapi hari itu dia mencoba. Tentang kemarin-kemarin, aku mungkin kebablasan. Aku sadar aku pernah ngomong hal-hal yang, ya, tidak seharusnya aku ucapkan. Nada suaranya tidak angkuh, tidak tinggi, tidak menusuk, tidak meremehkan. Hanya patah. Dulu, aku mungkin akan memakluminya. Dulu aku mungkin akan bilang tidak apa-apa, karena aku terlalu biasa meremehkan rasa sakitku sendiri, untuk menjaga kenyamanan orang lain. Tapi bukan versi diriku yang sekarang. Bukan perempuan yang mulai belajar menilai dirinya sendiri di luar kata-kata orang lain. Bukan perempuan yang tumbuh dari diamnya sendiri. Aku menatapnya pelan. Tatapan yang netral, bukan marah, bukan sombong, hanya selesai. Tidak apa, jawabku singkat. Aku tidak menyimpan dendam. Tapi aku belajar. Dan aku berubah. Dia terdiam. Seolah dia tidak siap bahwa sikapku yang tenang justru terasa lebih kuat daripada kalimat sindiran apapun yang pernah ia lontarkan padaku. "Kamu berubah," katanya. Tapi nadanya bukan menuduh. Lebih seperti seseorang yang akhirnya melihat kenyataan yang ia abaikan terlalu lama. Aku tersenyum kecil. Tersenyum dengan cara yang tidak merendahkan siapapun. Hanya sebagai tanda bahwa aku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Aku memang berubah. Aku tidak lagi duduk diam sambil menelan hinaan. Aku tidak lagi mengukur hidupku dari kata-kata seseorang yang tidak bahagia dengan dirinya sendiri. Aku tidak lagi tinggal di ruang yang membuatku mengecilkan diriku hanya agar orang lain merasa lebih besar. Saat kasir memanggilku, aku mengambil barang-barangku dan melangkah pergi, tanpa kata tambahan, tanpa penjelasan panjang, tanpa membiarkan percakapan itu berlarut-larut. Tapi beberapa langkah sebelum aku keluar dari pintu, aku menoleh sedikit. Tidak untuk melihat dia, tapi untuk melihat diriku, refleksiku di kaca pintu minimarket. Perempuan yang menatap balik padaku bukan lagi perempuan yang diam karena tidak mampu bicara. Dia diam karena memilih kedamaian. Karena harga diri tidak perlu diumumkan, karena balasan tidak harus bising untuk terasa kuat. Karma telah melakukan bagianku, dengan suara yang jauh lebih keras daripada kata-kataku. Dan aku hanya perlu melanjutkan hidupku. Malam itu, ketika aku duduk di kamar dengan lampu kecil di samping ranjang, aku merasakan ketenangan yang berbeda. Ketenangan yang bukan datang dari kemenangan, bukan dari pembalasan,
bukan dari melihat orang lain jatuh. Tapi dari akhirnya tidak lagi membiarkan seseorang yang tidak mencintaiku dengan cara yang benar menentukan nilai diriku. Kalau kamu pernah dijatuhkan oleh kata-kata seseorang, pernah dihina sampai membuatmu diam, pernah merasa tidak punya suara di ruangan yang seharusnya memberi ruang, aku ingin kamu tahu, diam tidak selalu berarti kalah. Kadang diam adalah bentuk perlindungan terakhir, sebelum kamu menemukan kembali kekuatanmu. Jika kamu pernah mengalami hal seperti ini, ceritakan di kolom komentar. Aku baca semuanya. Dan kalau kamu ingin mendengar cerita lain tentang kesunyian yang akhirnya berubah menjadi kekuatan, tonton video berikutnya di Diam-Diam Balas. Mungkin di sana kamu akan menemukan versi dirimu yang sedang tumbuh, perlahan, tenang, dan lebih kuat dari sebelumnya.